Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat sore. Pada kesempatan kali ini, kami Sangga dari Yayasan Maitri Bodhicitta Awalokiteswara Gerha di Cipanas, Gadok, Kabupaten Cianjur, ingin berbagi dengan Anda tentang apa yang Buddha sabdakan di dalam Tripitaka. Kita mengenal Tripitaka terbagi ke dalam 3, yaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Di dalam Sutta Pitaka kita mengenal ada pengelompokan, yaitu ada 5. Yang pertama adalah 3 Nikaya, yang kedua adalah Majjhima Nikaya, yang ketiga adalah Samyutta Nikaya, yang keempat Anguttara Nikaya, dan kelima adalah Khuddaka Nikaya. Dalam Khuddaka Nikaya ada yang disebut dengan Dhammapada dalam bagian Khuddaka Nikaya tersebut. Dan Dhammapada mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun syair-syair yang Buddha sabdakan di dalam Dhammapada tersebut ternyata selalu ada kisah di balik syair yang Buddha sabdakan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian tentang kisah-kisah Dhammapada atau Dhammapada Atthakatha. Mari kita memulai pengulangan Dhammapada Atthakatha atau kisah-kisah Dhammapada. Dan setelah itu, mari Bapak Ibu, setelah menyimaknya, mari kita merenungkan apa yang telah Buddha sabdakan di dalam Dhammapada. Mari sebelum memulai pengulangan Dhammapada Atthakatha, sebelumnya mari kita bersikap anjali dan kita mengagungkan Guru junjungan kita, Buddha Sakyamuni. Terpujilah Sakyamuni Buddha, terpujilah Sakyamuni Buddha, terpujilah Sakyamuni Buddha. Dhammapada Atthakatha, kisah-kisah Dhammapada, bab pertama, syair yang pertama. Bab pertama, Yamangkawagga atau syair-syair kembar. Syair pertama, kisah Cakkupalatera. Suatu hari Cakkupalatera berkunjung ke Wihara Jetavana untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Malamnya, saat melakukan meditasi jalan, Sang Tera tanpa sengaja menginjak banyak serangga sehingga mati. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, serombongan biku yang mendengar kedatangan Sang Tera bermaksud mengunjunginya. Di tengah jalan, di dekat tempat Sang Tera menginap, mereka melihat banyak serangga yang mati. Mengapa banyak serangga yang mati di sini? Seru seorang biku. Jangan-jangan celetuk yang lain. Jangan-jangan apa? Sergah beberapa biku. Jangan-jangan ini perbuatan Sang Tera, jawabnya. Kok bisa begitu? Tanya yang lain lagi. Begini, sebelum Sang Tera berdiam di sini, tak ada kejadian seperti ini. Mungkin Sang Tera terganggu oleh serangga-serangga itu
Karena jengkel, ia membunuhnya. Itu berarti ia melanggar winaya. Maka perlu kita laporkan kepada Sang Buddha, seru beberapa biku. Benar, mari kita laporkan kepada Sang Buddha bahwa Cakupalatera telah melanggar winaya, timpal sebagian besar dari biku tersebut. Alih-alih dari mengunjungi Sang Tera, para biku itu berubah haluan, berbondong-bondong menghadap Sang Buddha untuk melaporkan temuan mereka bahwa Cakupalatera telah melanggar winaya. Mendengar laporan para biku, Sang Buddha bertanya, "Para Bante, apakah kalian telah melihat sendiri pembunuhan itu?" "Tidak, Bante," jawab mereka serempak. Sang Buddha kemudian menjawab, "Kalian tidak melihatnya. Demikian pula Cakupalatera juga tidak melihat serangga-serangga itu, karena matanya buta." Selain itu, Cakupalatera telah mencapai kesucian arahat. Ia telah tidak mempunyai kehendak untuk membunuh. "Bagaimana seorang yang telah mencapai arahat tetapi matanya buta?" tanya beberapa biku. Maka Sang Buddha menceritakan kisah tersebut. Pada kehidupan lampau, Cakupala pernah terlahir sebagai seorang tabib yang sangat handal. Suatu ketika datang seorang wanita miskin. "Tuan, tolong sembuhkanlah penyakit mata saya ini. Karena miskin, saya tidak bisa membayar pertolongan Tuan dengan uang. Tetapi apabila sembuh, saya berjanji dengan anak-anak saya akan menjadi pembantu Tuan," pinta wanita itu. Permintaan itu disanggupi oleh sang tabib. Perlahan-lahan, penyakit mata yang parah itu mulai sembuh. Sebaliknya, wanita itu menjadi ketakutan. Apabila penyakit matanya sembuh, ia dan anak-anaknya akan terikat menjadi pembantu tabib itu. Dengan marah-marah, ia berbohong kepada sang tabib bahwa sakit matanya bukannya sembuh, malahan bertambah parah. Setelah diperiksa dengan cermat, sang tabib tahu bahwa wanita miskin itu telah berbohong kepadanya. Tabib itu menjadi tersinggung dan marah, tetapi tidak diperlihatkan kepada wanita itu. "Oh, kalau begitu akan kuganti obatmu," demikian katanya. "Nantikan pembalasanku," serunya dalam hati. Benar, akhirnya wanita itu menjadi buta total karena pembalasan sang tabib. Sebagai akibat dari perbuatan jahatnya, tabib itu telah kehilangan penglihatannya pada banyak kehidupan selanjutnya. Mengakhiri ceritanya, Sang Buddha kemudian membabarkan syair satu tersebut. "Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati
mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Demikianlah syair 1 bab pertama dari Dhammapada, Kisah Cakupalatera. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita bersama-sama merenungkan apa yang telah Buddha sabdakan kepada kita melalui kisah Cakupalatera tersebut. Marilah kita mulai untuk selalu melakukan perbuatan yang positif, baik melalui pikiran, ucapan, maupun tindakan. Mari kita kembangkan niat yang positif, niat yang baik di setiap kali kita memulai suatu perbuatan. Terima kasih atas segala kesempatan dan kebajikan yang telah kita lakukan. Tadiyata Om Gate Gate Para Samgate Bodhiswaha. Tadiyata Om Gate Gate Para Samgate Bodhiswaha. Tadiyata Om Gate Gate Para Samgate Bodhiswaha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.